Tahukah kamu bahwa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia? Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia merupakan ekspedisi mencari rempah-rempah. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah memiliki harga nilai yang tinggi karena sering digunakan untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Bangsa Portugis biasanya mendapatkan rempah-rempah melalui perbatasan antar Irak, Arab, yang diimporkan ke Portugis. Namun, terjadi konflik di mana perbatasan tersebut dikuasai oleh para ksatria Islam yang menghentikan kegiatan impor tersebut. Terhentinya pengimporan rempah-rempah membuat Portugis memutuskan untuk mencari benua penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Dibekali dengan teknologi maritim yang maju, Portugis memulai ekspedisinya mencari rempah-rempah dari benua ke benua yang lainnya. Pada tahun 1487, ekspedisi pertama dipimpin oleh Bartolomeus Dias, berlayar mengintai benua Afrika. Ekspedisi berhenti di Tanjung Badai dikarenakan badai dan gelombang laut menghalangi ekspedisi tersebut, membuat bangsa Portugis kembali pulang ke Portugis. Namun, Bartolomeus tak menyerah. Ia menemukan jalur ke India yang menjadi harapannya. Atas harapan baru yang ia temukan di Tanjung Badai tersebut, Tanjung Badai berubah nama menjadi Tanjung Harapan. Pada tahun 1498, dipimpin oleh Vasco da Gama, ekspedisi dilanjutkan di Tanjung Harapan hingga sampai di Goa, India, tempat yang dikenal sebagai perdagangan utama timur. Dirasa sudah menemukan benua yang tepat, bangsa Portugis berusaha menguasai perdagangan di sana. Namun, setelah 450 tahun di Goa, bangsa Portugis sadar bahwa India bukanlah tempat yang mereka cari. Bersamaan dengan perang antar India dan Portugis, Portugis meninggalkan India dan kembali melanjutkan ekspedisinya. Kemudian pada tahun 1511 dari India, Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfredo do Albuquerque mengikuti perjalanan para pedagang Islam menuju Nusantara. Pada tahun itu juga, Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Ekspedisi mereka mengelilingi dunia ditujukan untuk mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Hingga sampailah mereka di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sejarah mencatat bahwa Portugis berhasil membuat perjanjian dagang dengan Kerajaan Sunda pada tahun 1522. Perjanjian tersebut juga memberikan kebebasan bagi Portugis untuk berdagang melalui Sunda Kelapa. Portugis juga mendapatkan izin untuk membangun gudang sebagai tempat penampungan barang dagangannya. Pada tahun 1527, Portugis kembali datang untuk memperpanjang perjanjian. Namun saat itu, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak. Tidak seperti Kerajaan Sunda. Kesultanan Demak melihat kedatangan Portugis sebagai ancaman. Oleh karenanya, Fatahillah yang merupakan raja Kerajaan Demak menurunkan bala tentaranya untuk mengusir Portugis. Dalam peperangan tersebut, Kerajaan Demak yang dibantu oleh Kerajaan Cirebon meraih kemenangan dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Pada tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Kesultanan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Kesultanan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan di rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Pada tahun 1521, Spanyol sedang melakukan ekspedisi tiba di Tidore, dan kemudian timbullah konflik antara Spanyol dan Portugis yang sama-sama menginginkan adanya monopoli perdagangan di Maluku. Sebelum terjadi konflik besar di antara keduanya, maka dibuatlah perjanjian Saragora yang berisi 1. Bumi dibagi menjadi 2 pengaruh, yaitu Portugis dan Spanyol. 2. Wilayah kekuasaan Spanyol dimulai dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina. 3. Wilayah kekuasaan Portugis dimulai dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Dan daerah di sebelah
barat garis Saragora adalah milik Portugis. Perjanjian tersebut berhasil membuat Spanyol pergi dari Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Hubungan baik antara rakyat Maluku dan Portugis mulai retak karena sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial. Masalah yang paling penting menjadi latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis adalah adanya politik monopoli perdagangan rempah. Keserakan Portugis yang ditujukan mematok rendah harga cengkeh membuat rakyat Ternate bahkan Maluku sengsara. Praktik monopoli ini juga dilakukan dengan melarang penduduk berdagang rempah dengan bangsa lainnya dan menangkap kapal-kapal dagang penduduk. Di Tidore misalnya, Portugis menembaki kapal-kapal dari bandar yang hendak membeli cengkeh. Selain monopoli perdagangan rempah yang membuat rakyat menderita, bangsa Portugis juga kerap menyebarkan agama Katolik melalui pemaksaan dan mencampuri urusan internal kerajaan. Tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang Portugis, seluruh rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Penangkapan Sultan Cairo membuat kebencian rakyat terhadap Portugis semakin meluas, hingga timbullah kekacauan. Pada akhirnya, Sultan Cairo dibebaskan dan Portugis mengaku ingin mengadakan pertemuan untuk berunding. Kemarahan luar biasa dari masyarakat Maluku Utara terhadap bangsa Portugis terjadi saat Sultan Cairo dihianati. Pada tahun 1570, Sultan Cairo ditipu dan diam-diam dibunuh di benteng Sao Paulo dengan dahlil untuk berunding. Pembunuhan ini memicu perlawanan berlanjutan yang lebih besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Bahlullah, putra dari Sultan Cairo. Sultan Bahlullah segera mengepung benteng Sao Paulo dan mengirim armada ke Ambon untuk memburu Portugis. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Bahlullah ini efektif untuk membuat bangsa Portugis menyerah dan angkat kaki dari Ternate pada tanggal 28 Desember tahun 1577. Sekian presentasi saya tentang Portugis. Semoga teman-teman di rumah menikmati video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.